Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pemirsa, kawan-kawan mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema di pertemuan ketiga, ya. Dan ini mungkin berbeda dari RPS yang saya buat sebelumnya karena ada perubahan sedikit, ya, ada perubahan sedikit karena yang saya tulis di pertemuan di KRS sebelumnya itu sudah saya sampaikan di pertemuan kedua, jadi tidak berkurang sebenarnya, malah justru bertambah temanya. Jadi yang saya sampaikan di pertemuan kedua itu yang dengan KRS yang awal itu sudah 2 dan 3 sebenarnya, maka videonya kan panjang, itu sampai 1,5 jam, ya. Karena materi yang kedua itu sebenarnya sudah sampai tema 2 dan 3, maka kemudian saya ubah tema 3 itu saya tambahi tema baru yang belum ada di di versi KRS yang awal itu. Jadi saya revisi sedikit saja. Oke, pada sesi kali ini kita akan belajar tentang atau mendiskusikan tentang hubungan atau relasi atau keterkaitan antara manusia, Islam, dan institusi politik. Tentu kita bertanya pada kita semua, bagaimana Islam berhubungan dengan institusi politik, atau bagaimana manusia, Islam, dan institusi politik itu saling memengaruhi satu dengan yang lainnya, atau bagaimana sebenarnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lewat X-Men yang sudah saya buat di sini. Di sini kita buka yang pertemuan ketiga, ya. Ini belum, ya. Ini yang pertemuan ketiga, kita klik saja, nanti muncul manusia, Islam, dan institusi politik. Nah, di sini ada 2 subtema, satu manusia dan negara, dan yang kedua itu adalah Islam dan institusi politik. Ya. Rekan-rekan yang berbahagia dan saya banggakan, di sini sudah saya bikin catatan atau beberapa hal yang saya anggap penting untuk bisa disampaikan. Satu adalah kalimat zon politikon. Nah, kalimat ini diungkapkan oleh seorang filosof yang kita sebut sebagai Aristoteles, murid seorang filosof juga, yaitu Plato. Dan ketika tahun 342 sebelum Masehi tinggal di istana Pella, Masedonia, menjadi guru dan putra Raja Philopus yang sangat terkenal yang disebut Alexander Agung. Nah, itu ungkapan zon politikon itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri, gitu, ya. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Artinya bahwa kehidupan masyarakat itu kehidupan manusia itu bersifat kemasyarakatan. Nah, jadi hakikat manusia itu bersifat kemasyarakatan. Nah,
kita klik dulu apa maksudnya di sini. Nah, kalau kita kembali pada kalimat awal tadi bahwa manusia itu tidak bisa hidup sendiri atau ya paling paling tidak memberikan makna bahwa kita ini juga di dalam masyarakat, di dalam kehidupan itu mesti akan bermasyarakat karena tidak bisa hidup sendiri. Nah, kenapa tidak bisa hidup sendiri? Karena manusia itu punya kelemahan, ada sisi lemahnya di situ. Nah, ada dua sebab ya manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Pertama, karena manusia tidak bisa memenuhi atau tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya itu tanpa orang lain, dan itu pasti ya. Kalau kita di Indonesia misalkan kita makan nasi ya, kalau kita pikir nasi itu kan yang berasal dari beras yang beras itu berasal dari padi yang menanam petani, sementara yang makan belum tentu petani. Itu artinya menunjukkan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Misalkan kita punya rumah itu kebutuhan pokok, kan rumah itu juga tidak bisa kita buat sendiri. Misalkan kalau pakai bataku ya, batakunya yang buat tukang buat bataku. Kalau kita pakai batu bata, kan batu batanya juga yang buat tukang batu bata. Artinya ada orang lain yang berperan di situ, tidak tiba-tiba jadi, kan begitu. Nah, yang kedua, ketidakmampuan untuk pertahanan diri ya, ini manusia itu juga lemah ya dalam pertahanan diri, sehingga membutuhkan orang lain. Kita kedinginan saja butuh selimut. Nah, selimut itu kan juga tidak bisa kita buat sendiri. Di situ ada tukang jahitnya, di situ ada dari woolnya, mungkin dari peternaknya, kan begitu. Nah, itu poin yang pertama, bahwa manusia adalah lemah, atau manusia itu membutuhkan orang lain. Yang berikutnya adalah bahwa manusia itu bersifat kemasyarakatan. Artinya apa? Bahwa kebutuhan, keuntungan, kepuasan, karya dan kegiatan manusia pada hakikatnya bersifat kemasyarakatan, dan sistem kemasyarakatan tetap maujud ya selama ada pembagian kerja ya, pembagian keuntungan ya, dan rasa saling membutuhkan ya dalam suatu perangkat tertentu, tradisi dan sistem. Nah, di pihak lain, gagasan-gagasan, ideal-ideal, perangai-perangai serta kebiasaan-kebiasaan khas menguasai manusia umumnya dengan memberi mereka suatu rasa kesatuan. Nah, ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan suatu kelompok yang di bawah tekanan serangkaian kebutuhan dan di bawah pengaruh seperangkat kepercayaan. Nah, ideal dan tujuan kemudian tersatukan dan terlebur dalam suatu rangkaian kesatuan kehidupan bersama. Nah, pokoknya intinya bahwa manusia itu sifat aslinya itu memiliki kemasyarakatan. Yang berikutnya adalah manusia punya hasrat untuk berkuasa atau power ya, yang kemudian menjadi lembaga atau organisasi kekuasaan disebut dengan negara. Maka manusia ini memiliki rasa untuk berkuasa.
kalau ini tidak diatur sedemikian rupa, tentunya akan menjadi permasalahan yang akan mengguncangkan keamanan dan kedamaian yang sebelumnya sudah ada. Nah, oleh sebab itu kekuasaan tersebut idealnya diatur. Di mana diatur itu ya di dalam bentuk negara. Nah, kekuasaan itu tersirat dalam beberapa hal. Satu, kemampuan, kapasitasnya, kekuatan, power, kewenangan, authority, kemudian pengaruhnya. Nah, kekuasaan itu ini. Jadi kalau Anda itu memiliki kemampuan, kekuatan, kewenangan, dan pengaruh, maka itu berarti Anda memiliki kekuasaan di situ. Ya. Nah, khusus yang pengaruh itu akan berlanjut. Karena negara itu punya pengaruh, maka pengaruhnya itu bisa berkembang menjadi pengendalian, bahkan pemaksaan, dan kemudian menjadi bisa ada sanksi di sana. Nah, dan ini tentu ya, negara punya pengaruh itu tentunya betul ya, yang mudah orang harus pakai helm karena ini aturannya begitu. Pengaruhnya orang kemudian tertib dalam lalu lintas. Nah, itu kan berarti negara mengendalikan supaya lalu lintas itu berjalan dengan lancar, tidak banyak kecelakaan, tertib. Ya, kalau mereka itu ngayal, ya mereka harus dipaksa. Kalau dengan paksaan tidak mau, maka mereka akan mendapatkan sanksi dalam hal pelanggaran lalu lintas. Itu contoh kecil. Jadi kekuasaan itu berpengaruh seperti itu contoh kecil. Jadi memiliki kemampuan, kekuatan, kewenangan, dan pengaruh. Nah, sumber kekuatan itu ada 3 yang saya catat di sini. Bisa bersumber dari kedudukan, kekayaan, atau kepercayaan. Ini sebenarnya mungkin lebih tepatnya pada bab negara ya. Jadi asal usul negara di sana ada salah satunya adalah negara ya yang dia muncul itu karena agamanya sama ya. Itu namanya teokrasi kalau tidak salah. Nah, yang berikutnya adalah negara dan kekuatan itu melekat di dalamnya. Berarti memiliki kemampuan, kekuatan, dan kewenangan untuk mempengaruhi bahkan warga negaranya untuk patuh. Jelas ya, itu yang kita sebut sebagai negara. Jadi negara itu memiliki kewenangan, kemampuan, pengaruh ya, kemampuan ya. Ini adalah hubungan antara negara dan kekuasaan. Jadi ya, kekuasaan itu agar tidak tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan, tidak melanggar apapun itu, maka ya caranya salah satunya dengan mendirikan negara ya, gitu kira-kira. Titik poinnya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah kita membahas tentang Islam dan institusi politik. Nah, kita lanjutkan di sini. Nah, tadi kita jelaskan bahwa kekuasaan itu penting dan harus ada di dalam kehidupan manusia, atau negara itu harus ada di dalam kehidupan manusia dengan berbagai kepentingan. Salah satu karena manusia pada dasarnya ingin menguasai ya. Kemudian kita ke sini ada Islam dan institusi politik. Nah, kita klik dulu. Nah, Al-Quran dan hadis adalah sumber untuk mengetahui apa yang dikehendaki
kalam Allah. Ini artinya bahwa sebenarnya ketika kita belajar Islam dan institusi politik, maka sumber utama kita, kalau kita mau Islam, tentunya merujuk kepada Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu sebenarnya sudah dijelaskan bahwa Al-Quran itu ada itu tujuannya untuk menegakkan tata masyarakat yang adil berdasarkan etika dan dapat bertahan di muka bumi. Namun pertanyaan berikutnya bahwa bagaimana Islam Al-Quran tadi itu bisa mau menciptakan masyarakat yang adil, sementara di dalam Al-Quran itu tidak disebutkan, tidak menyebutkan secara rinci bagaimana persoalan-persoalan terkait tentang politik. Teman-teman yang saya hormati dan saya banggakan, perlu kita pahami di sini bahwa Al-Quran itu adalah agama samawi yang terakhir, dan tentunya Al-Quran di dalam masalah institusi politik itu tidak merinci, memang kita akui memang tidak merinci bagaimana masalah-masalah yang dihadapi manusia khususnya dalam politik. Tetapi walaupun tidak merinci secara spesifik, Islam itu sebenarnya telah memberikan prinsip-prinsip tertentu di dalam institusi politik atau dalam kehidupan kita pada umumnya, di dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa Al-Quran tidak merinci persoalan yang dihadapi oleh umat manusia, tetapi Islam memiliki prinsip-prinsip dalam mengatur kehidupan manusia, termasuk institusi politik. Artinya bahwa Islam itu mengatur sesuatu terutama dalam bidang muamalah itu dengan sifat yang fleksibel dalam mengatur perubahan-perubahan dan dinamika manusia. Ini kalau kita belajar di pertemuan sebelumnya itu namanya fikih. Jadi fikih itu hasil pemahaman dari Al-Quran dan hadis dan sumber-sumber yang lain. Di sini sumber yang paling pokok tentunya Al-Quran dan hadis. Bagaimana memahami sebuah ayat, bagaimana memahami hadis, kemudian melahirkan fikih, dan tentunya itu adalah hal-hal yang berdinamika. Tetapi pada hal-hal tertentu, pada hal-hal yang tidak terkait tentang perubahan dan dinamika manusia, tentunya Islam itu tegas dan kaku, terutama dalam masalah-masalah i'tiqadiyah atau dalam masalah keyakinan. Nah, teman-teman dan pemirsa yang berbahagia, yang saya banggakan, kita bisa belajar, kita bisa klik dulu di sini apa catatan saya di sini ya. Jadi termasuk dalam perkara ini adalah perkara negara dan pemerintah. Artinya sifat fleksibel tadi itu termasuk dalam perkara dan termasuk perkara negara dan pemerintahan. Jadi Al-Quran hanya menjelaskan prinsip-prinsipnya saja tentang negara, tentang pemerintahan. Selebihnya umat Islam sendirilah yang menjabarkannya, bagi yang tentunya itu harus disesuaikan dengan realitas dan kondisi real yang dihadapi oleh umat Islam itu. Nah, pemirsa dan mahasiswa yang saya banggakan, kita bisa belajar dari Piagam Madinah bahwa Rasulullah itu
ketika membuat Piagam Madinah atau negara atau kesepakatan atau konsensus yang dibuat pada waktu dia di Madinah, itu menunjukkan bahwa Islam itu juga bisa hidup di dalam masyarakat majemuk, di dalam masyarakat yang pluralistik ya, beda suku beda agama. Itu Islam bisa mendamaikan mereka, Islam bisa bisa berdampingan, bahkan bisa merukunkan, bahkan bisa membuat kelompok masyarakat yang yang adil, yang makmur, dan bisa membuat konsensus seperti di Piagam Madinah ini. Nah, kemudian di dalam kita mengenal Piagam Madinah, kita juga mengenal namanya nomokrasi konstitusional. Ini hanya istilah saja sebenarnya, bahwa nomokrasi itu kenapa? Karena pemegang kekuasaan dan pemerintahan itu dipegang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Nah, sementara yang kita sebut sebagai konstitusional adalah karena negara atau masyarakat yang dibentuk oleh Rasulullah dengan adanya konsensus Piagam Madinah tadi, itu dijalankan berdasarkan hukum Allah dan hukum lain yang itu dimusyawarahkan. Nah, yang berikutnya adalah agama dan politik itu tidak dapat dipisahkan. Ini juga kemarin juga banyak yang tanya begini. Tapi maksudnya kita klik dulu. Kenapa begitu? Karena politik adalah faktor penting dalam ajaran Islam. Karena negara dalam pandangan Islam hanyalah sarana atau cara bagi tegaknya agama atau terlaksananya sebagian besar hukum agama. Jadi agama itu juga tidak bisa kita jalankan ya, ketika tidak ada lembaga negara. Kalau kita di Indonesia tentu sangat terlihat sekali gitu ya. Negara memberikan perlindungan dalam kebebasan beragama. Kalau kemudian itu tidak terjadi, misalkan negara justru menghalangi orang untuk menjalankan agama, kan ini problem tersendiri. Artinya tujuan negara itu nggak tercapai, karena tujuan negara itu seperti yang saya sebutkan tadi, itu sarana ya, hanya sebuah sarana saja supaya agama itu bisa dijalankan. Tapi kalau misalkan agama itu kemudian dihalangi, tidak dijalankan, kan ini justru bertentangan dengan tujuan negara itu sendiri. Jadi negara itu sebagai alat kita atau sebagai sarana saja ya, untuk bisa menjalankan agama itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Yang berikutnya adalah persoalan yang muncul pertama dalam sejarah Islam adalah politik dan bukan bidang teologi. Ya, kita bisa tengok ya, nanti ada ada makalah sendiri, saya nggak ingat pertemuan keberapa, mungkin ke-8 itu ya. Kita bisa melihat bahwa di masa Rasulullah itu hampir nggak ada masalah politik, karena Rasulullah sendiri adalah dia pemimpin dan yang bertanggung jawab kondisi umat pada saat itu. Tetapi di sana itu ketika kita melihat sampai pada Utsman, itu sudah muncul masalah politik. Di sana tidak ada muncul masalah hukum, tapi tidak begitu mempengaruhi sekali ya. Misalkan Umar bin Khattab itu sudah ada taraweh berjamaah, kemudian menghilangkan mu'alaf menjadi asnaf itu kan sebenarnya kan itu fikih, bukan sebagai persoalan yang beda lah antara persoalan politik dengan hukum itu ya. Kalau hukum memang sejak zaman Abu Bakar itu sudah
bisa kita temukan ya beberapa ijtihad beliau, misalkan memerangi orang tidak membayar zakat dan lain sebagainya. Nah begitu. Jadi politik itu dianggap sebagai persoalan yang muncul pertama ketika di zaman Utsman, kemudian apalagi di zaman Ali gitu ya. Atau kemudian disitulah terjadi banyak perpecahan, ada Khawarij, ada Syiah, ada Aisyah gitu ya, kelompok Aisyah, ada juga kemudian Mu'tazilah dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya, Islam hanya menyebutkan prinsip-prinsip yang akan menjadi pijakan kehidupan bernegara, dan Islam tidak menentukan baku dan rinci ya tentang bentuk suatu negara ya, atau bentuk sebuah pemerintahan atau sistem pemerintahan dan hal lainnya. Nah, sudah seperti yang saya jelaskan tadi ya, Al-Quran itu hanya prinsipnya saja mengenai bentuk negaramu apa, organisasi kenegaramu apa, peringkat pemerintahan apa, dan sistem pemilihan presidenmu seperti apa. Itu diserahkan kepada kondisi dan realitas, kondisi real yang dihadapi oleh umat Islam atau ya umat manusia pada umumnya ya gitu, sesuai dengan kondisi dan realitas yang ada. Oke, itu tentang Islam dan institusi politik. Mungkin begitu yang bisa saya jelaskan ya pada pertemuan ini. Cukup singkat sebenarnya, 20 ya, sekitar setengah jam saja, karena memang tema yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya itu sekali lagi sudah sangat panjang sebenarnya, dan itu pun sebenarnya bisa dibagi menjadi dua pertemuan, tetapi saya rangkum jadi satu, kemudian yang pertemuan ketiga saya ganti, dan ini pun saya kira pendek, tetapi walaupun pendek saya kira ini sesuatu yang sangat mendasar ya, hubungan antara manusia, Islam, dan institusi politik ya. Tadi sudah saya jelaskan bagaimana manusia dan negara itu ada, kemudian bagaimana Islam dan institusi politik itu ada juga, bagaimana hubungannya itu, pentingnya negara itu di mana. Tadi kan salah satunya karena ada faktor kekuasaan ya, manusia ingin menguasai. Kemudian ada juga kenapa institusi politik itu penting, institusi negara itu penting, karena agama itu bisa dijalankan yaitu tentunya dengan adanya institusi politik atau adanya negara itu ya, begitu kira-kira begitu. Dan saya kira cukup, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas karena hanya singkat ini, kita bisa melanjutkan di dalam diskusi di forum yang telah kita sediakan. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.